pagi dimanapun Anda berada. Anda masih menyaksikan talk show. Mungkin buat Anda yang baru saja menyaksikan, kita membahas mengenai Job Fair 2019 sebagai upaya pengurangan pengangguran di Kota Banda Aceh dengan 3 narasumber yang sudah hadir, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja, kemudian ada Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota Banda Aceh, dan juga yang terakhir ini ada Ketua Panitia dari Job Fair yang akan dilaksanakan besok hingga lusa. Jadi memang hari Rabu dan hari Kamis. Buat Anda juga yang ingin bergabung silahkan saja di nomor interaktif di bawah ini. Dan memang buat Anda juga yang mungkin membutuhkan lowongan pekerjaan, silahkan juga datang ke Job Fair yang akan dilaksanakan di Gedung Amel Convention Center. Dan tadi sebelum jeda kita ke Pak Kadis ya Pak, ada kemudian fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, mungkin bisa disambung Pak. Ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam rangka pengurangan pengangguran dan pemberdayaan ekonomi, kita banyak melakukan pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan kepada IKM-IKM. Nah, IKM-IKM ini yang kita bina tentunya kita harapkan dia bernilai tambah. Kalau dulu dia industri rumah tangga sebagai mencari penghasilan sampingan, tapi kita upayakan itu adalah menjadi penghasilan utama yang bisa menghidupi keluarga. Nah, salah satu upayanya dengan pelatihan-pelatihan tadi guna meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan mutu. Itu sudah kita lakukan secara bertahap-tahap beberapa kali pelatihan. Nah, pada akhirnya tentunya seperti biasa kita dengar-dengar, kalau orang sudah membuat sesuatu, kami sulit pemasaran katanya. Nah, untuk pemasaran ini kami pikir kalau IKM di bawah binaan kita tidak terlalu sulit, sejauh dia itu sudah kompetitif. Misalnya contoh kopi, kemudian tas motif Aceh, kemudian bumbu-bumbuan yang ada, itu sangat mudah kita lakukan pemasaran. Kita banyak event-event yang kita ikut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada beberapa event tahunan yang kita ikut ke seluruh pelosok, apakah itu ke Indonesia Timur, ke Jakarta dan sebagainya. Dan produk itu kita bawa. Kita bawa dengan harga yang, karena kita tidak mungkin membuat perajinnya dengan tenaga terbatas, tapi produknya kita bawa. Dan saya pikir cukup menggembirakan hasilnya, cukup menggembirakan hasilnya. Tetapi itu seperti saya bilang tadi, yang penting mutu produk itu harus bersaing. Kita lihatlah seperti saya sebutkan tadi kopi. Misalnya kita gunakan kayu, kemudian juga ada kerajinan rotan, pengolahan rotan, tas-tas itu. Kalau ada 4 hari pameran itu 2 hari sudah habis. Itu semua ya Pak? Semua. Dari semua yang dibawa? Semua yang kita bawa itu umumnya sudah habis. Artinya banyak orang yang minati produk-produk kita. Nah, ini salah satu upaya kita dalam hal memberdayakan ekonomi masyarakat. Nah, kalau ekonomi masyarakat berdaya, masyarakat punya kegiatan industri, tentunya otomatis orang yang menganggur itu semakin kurang. Orang akan bekerja di situ, atau bahkan dia seperti kata Pak Asisten, dengan sudah kita latih, dia itu bisa memberdayakan diri dia sendiri. Dengan dia sudah berdaya, bahkan dia bisa merekrut 2, 3, 4 orang lain untuk bekerja sama dia. Dan ini sudah banyak IKM-IKM di bawah binaan kita. Kemudian juga kita tidak hanya berhenti di situ, kita juga memberikan bantuan-bantuan aspek legalitasnya. Misalnya izin. Kemudian sertifikat dari SHI-nya juga kita urus secara kolektif tanpa bayar. Kemudian juga dari segi peralatan juga kita akan bantu dalam kategori jumlah IKM, supaya tujuan kita adalah mutu daripada hasil produksi itu bisa meningkat. Nah, jadi dan pelatihan-pelatihan itu setiap tahun terus kita lakukan. Kemudian ada pelatihan lanjutan. Kemudian ada yang namanya beberapa IKM di bawah binaan kita itu sekitar 100 lebih. Itu yang sudah masuk dalam kategori kita bekerja sama dengan Indonesia OFOP, itu one pilih one product. Satu kampung satu produk. Walaupun satu kampung itu ada beberapa produk.
Itu mereka kita ranking dari mulai sistem usaha, manajemen usaha, kemudian mutu usaha, kemudian juga sampai dengan pemasarannya. Kalau memang kemasannya kurang menarik, kita akan datangkan instruktur untuk mengajarkan bagaimana membuat kemasan yang menarik. Dan kita kasih bantuan secara gratis, tapi secara bertahap, tidak semua tentunya. Nah, ini upaya-upaya pemerintah yang kita laksanakan. Kemudian juga kalau pemasaran di Banda Aceh ini, kalau sifatnya produk-produk IKM misalnya dalam makanan, itu nggak terlalu sulit, Bu. Kita lihat cukup banyak event-event, apakah yang dibuat oleh provinsi atau dari kita. Itu semua event-event itu tentunya akan menyerap bahan-bahan yang ada di IKM-IKM kita untuk dibeli oleh masyarakat. Kita bilanglah misalnya ada pameran, ada expo, ada Car Free Day yang dibuat oleh Pak Wali Kota sekarang. Itu kita lihat setiap minggunya orang yang berjualan bertambah terus. Artinya ada nilai tambah yang didapatkan dari event-event itu. Ini adalah upaya-upaya kita dalam memajukan IKM yang ada di Banda Aceh. Ini menarik ya pemirsa ya, bahwasannya memang ini menjadi motivasi juga buat pemirsa, buat kita masyarakat di Aceh, di Banda Aceh khususnya. Jadi memang banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh dinas kerja. Nah, kita balik lagi nih Pak ke job fair ya Pak Manafi. Ini memang untuk job fair sendiri Pak, ini seperti apa? Apakah bisa diakses di mana gitu, masyarakat bisa mengaksesnya informasi tersebut? Kalau informasi sekarang ini salah satu media informasinya ya. Kita lakukan talk show hari ini. Kemudian spanduk sudah banyak di setiap persimpangan jalan di Kota Banda Aceh, ada baliho juga. Kemudian kita memang lebih gencar sekarang di media sosial, Baik. Di sosial grup-grup WA yang besar itu sudah kita sampaikan semua informasi berkaitan dengan ini. Dan informasinya ternyata tidak hanya di Banda Aceh besar, sudah tersebar. Buktinya penelpon tuh dari Aceh Selatan, dari Tamiang, dari Lok Sumawe. Mereka akan datang untuk ikut berpartisipasi mencari lowongan kerja itu. Malah kita yang seperti itu agak kasihan dengan mereka kalau nanti enggak terpilih. Jadi kita sampaikan sampai formasinya, ini lowongannya. Kalau tertarik silakan datang. Artinya mereka juga jangan nanti misalkan kecil gitu kan, lowongannya rupanya ini enggak, jadi capek-capek jalan gitu kan. Kita sampaikan informasi, kita WA ke mereka, daftar nama perusahaan, lowongan. Berarti yang jauh-jauh dari jauh tadi Pak itu memang ini seperti apa? Apakah gratis atau memang apakah untuk ikut? Kegiatannya gratis, Cuman kan transport mereka kemari kan kita tidak tanggung. Baik. Gitu kan? Kegiatan apa? Nah jadi untuk calon pencari kerja, insya Allah besok mungkin bisa datang ke Gedung Amel jam 9 sudah kita laksanakan prosesi pembukaan. Kemudian di selesai pembukaan juga kita akan adakan semacam seminar lah. Seminar yang sifatnya motivasi kepada mereka, trik-trik memperoleh pekerjaan, wawancara gitu kan. Ya harapannya dengan bagi yang ada kesempatan ikut seminar itu paling tidak dia punya kesempatan besar untuk lulus. Karena seperti saya katakan tadi memang yang peminat pada formasi tertentu itu berlebih. Ada formasi yang lain memang peminatnya pas-pasan kan. Nah, jadi mereka yang di formasi yang banyak peminat itu tentunya harus bersaing. Baik. Dan apabila memang mereka berkesempatan mengikuti seminar, maka di situ akan ada trik-triknya lah seperti apa kan untuk mendapatkan kesempatan. Baik, ini informasinya menarik sekali ya Bapak-Bapak ya, tapi memang sayang sekali waktu kita sudah di penghujung. Mungkin Pak terakhir ini harapan juga motivasi juga pada masyarakat, mungkin bisa disampaikan dari Pak Kadis dulu Pak, silakan. Mungkin harapan ini adalah harapan saya, Bu. Harapan saya mudah-mudahan dengan banyaknya kegiatan yang kita berikan, banyaknya pelatihan-pelatihan yang kita berikan kepada masyarakat di Banda Aceh, ya mudah-mudahan angka pengangguran bisa menurun. Amin. Yang sudah dari 2016 kemarin 12, sekarang 7,29, paling tidak dalam sisa ini 3 tahun ini ya paling tidak di bawah 5% lah. Nah, kemudian kepada masyarakat saya harapkan agar bagi yang ada berminat untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu bisa langsung ke Disnaker. Kita tidak pungut biaya apapun, gratis. Kemudian untuk pelatihan itu juga gratis semuanya.
Kemudian kepada masyarakat IKM, kami kan sudah banyak bergerak kepada IKM yang ada di Banda Aceh ini. Mungkin ada 1-2 yang tidak terpantau. Kalau mereka itu punya potensi, mereka punya hasil produksi yang memang itu silakan bisa ke kami guna kita lakukan pembinaan baik itu pembinaan dari segi manajemen maupun pembinaan terhadap produk itu. Nah, kemudian juga upaya-upaya pemerintah kota selama ini kan kita melihat bagaimana bahwa pengangguran ini bisa menurun, pemberdayaan ekonomi semakin meningkat. Nah, ini semuanya adalah upaya-upaya kita supaya kepada masyarakat di Banda Aceh dapat berusaha. Nah, kemudian kalau dulu kita mendengar ada keluhannya dari aspek permodalan, ini sesuai yang Pak Wali Kota sampaikan kemarin waktu pertemuan dengan IKM. Saya pikir dari aspek permodalan kita sudah punya bank syariah, muamalah, lembaga Mahira. Lembaga keuangan Mahira. Di situ akan memberikan akses permodalan kepada IKM tentunya. IKM yang memang kesulitan dengan permodalan. Jadi saya pikir kalau dari segi permodalan memang tidak terlalu banyak yang datang ke kita. Mereka umumnya adalah masalah pemasaran. Saya pikir kalau pemasaran juga tidak ada persoalan. Kita bisa bantu, kita bisa fasilitasi kepada IKM ini. Ini semuanya harapan kita agar warga Banda Aceh bisa mendapatkan kesempatan berusaha dan pengangguran semakin menurun di masa-masa yang akan datang. Baik, amin ya Pak ya. Pak Bakhtiar silakan Pak. Saya atas nama pemerintah Kota Banda Aceh tentu akan terus merumuskan sebuah konsep yang akan dilaksanakan oleh dinas-dinas yang ada di Kota Banda Aceh. Bagaimana menciptakan dan melahirkan tenaga-tenaga terampil. Tenaga-tenaga terampil yang siap menghasilkan barang dan jasa, produk-produk yang berkualitas dan bernilai saing, sehingga dipasarkan di pasaran dan diterima oleh masyarakat. Ini yang akan kita konsep ke sana. Ini sehingga kita kan punya pasar. Pasar promosi itu harus didasari bagaimana barang itu laku, harus memiliki kualitas yang baik, nilai saingnya harus baik kan. Pasar di Kota Banda Aceh ini cukup banyak dan hari ini kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindak bagaimana pasar-pasar yang ada itu hidup dan orang Banda Aceh itu mengkonsumsi produknya sendiri. Ini saya akan titik berat pada usaha mikro, menghidupkan usaha mikro menjadi usaha-usaha yang lebih baik ke depan juga itu akan menghasilkan tenaga kerja yang baik. Di samping tenaga kerja kita siapkan untuk masuk ke bersaing di perusahaan-perusahaan yang ada. Itu saja. Baik. Terima kasih Pak Bakhtiar. Silakan Pak Abdul Manaf. Ya, paling untuk pengangguran aja lah ini ya. Untuk pengangguran nggak enak kita disebut pengangguran. Jadi saya harapkan mungkin kawan-kawan yang masih menganggur bergerak aja. Apa saja bisa kita kerjakan sebenarnya. Apa saja bisa kerjakan. Kita sarjana, katakanlah kita sarjana akuntansi misalnya. Nggak harus ada bekerja di bidang akuntansi kita. Selama kita bergerak, kita ada penghasilan sambil mencari pekerjaan yang lebih bagus, tetap harus bergerak pokoknya. Harus ada harus ada pendapatan ya, harus ada penghasilan. Jangan sampai kita menganggur, bangun tidur lagi. Jangan seperti itu. Baik, itu motivasinya dari Pak Abdul Manaf selaku Ketua Panitia Jofair 2019. Terima kasih Pak Abdul Manaf dan juga Pak Bakhtiar Esos yang merupakan Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota Banda Aceh. Terima kasih Pak untuk waktu dan informasinya. Dan Pak Kadis, Pak Insinyur Sofyanuddin, terima kasih atas informasi dan waktunya. Dan juga kepada Anda pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya Indra Sikasari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.